Yang mulia Majelis Hakim, izinkan hari ini saya menyampaikan surat kesimpulan perkara perdata wan prestasi penggugat Tuan Andi tergugat Tuan Budi kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di tempat dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama kuasa hukum Tuan Andi, penggugat, alamat kantor Jalan Pahlawan nomor 45 Bogor. Dengan ini menyampaikan surat kesimpulan sebagai bagian akhir dari proses persidangan atas perkara wan prestasi jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Rumawi pertama, fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan surat saksi dan rangkaian fakta persidangan dapat disimpulkan: 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat sepakat mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. 2. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka 300 juta dibayar saat penandatanganan dan telah dilaksanakan oleh tergugat. Tahap kedua, 700 juta paling lambat 3 bulan setelah perjanjian. Nomor 3, setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama kepada tergugat. 4, faktanya tergugat tidak melunasi pembayaran hingga lewat 6 bulan, melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan. 5, penggugat telah melakukan upaya itikat baik berupa 2 kali surat teguran somasi, namun tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban. Alasan tergugat bahwa ia belum mendapatkan pinjaman bank bukan alasan yang dapat menghapus wan prestasi, karena tidak diperjanjikan sebagai syarat batal atau syarat menangguhkan perjanjian. 7. Akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Penggugat kehilangan kesempatan transaksi, penggugat menanggung biaya-biaya administrasi dan waktu. Dengan demikian, seluruh unsur wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata telah terbukti di persidangan. 2. Rumawi, analisis hukum. 1. Tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi prestasi berupa pelunasan pembayaran tahap kedua yang telah diperjanjikan secara pasti. Yang kedua, berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur tergugat dinyatakan lalai setelah diberikan somasi, dan dalam perkara ini penggugat telah memberi 2 kali teguran. Ketiga, alasan tergugat mengenai keterlambatan pinjaman tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena tidak diperjanjikan sebagai syarat khusus. Risiko pembiayaan merupakan tanggung jawab penuh tergugat. 4. Penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian. Ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penetapan bahwa tergugat berada dalam keadaan lalai atau inmora. Dengan demikian, secara hukum, penggugat berhak atas perlindungan dan pemulihan hak. 3. Rumawi, petitum atau kesimpulan akhir. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan analisis hukum di atas, penggugat dengan hormat memohon Majelis Hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sebesar 700 juta sesuai dengan perjanjian, atau sebagai alternatif membatalkan perjanjian jual beli karena lalai dan mengembalikan para pihak ke keadaan semula, yaitu tanah kembali kepada penggugat dan uang muka tetap menjadi milik penggugat sebagai kompensasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan immaterial jumlahnya kerugian kesempatan ekonomi 120 juta, biaya administrasi dan somasi 5 juta. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 4. Rumawi, penutup. Demikian surat kesimpulan ini disampaikan kepada bentuk argumentasi akhir dari penggugat. Besar harapan kami Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh petitum penggugat demi tegaknya keadilan. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Pinjaman Soekarto Negara, tanda tangan.
Terima kasih, demikian surat kesimpulan dari kami. Terima kasih Yang Mulia.